Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Riza SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani di SMA Negeri 79 Jakarta Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Program Studi Pendidikan Jasmani di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 20180010222. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA 79 Jakarta. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siap, gerak. Kencang ke kanan, gerak. Luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran SMK pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang harusnya pasti kita menggunakan atas, ya. Papan tolaknya juga kita pakai atus dan lakban, karena misalnya kondisi lapangan, ya. Kecuali kita di gor yang ada papan tapi karena ada fasilitasnya, kita menggunakan atas tolakannya menggunakan ratus dan lakban, medianya itu, ya. Nah, materi lompat jauh ini kita lanjutkan. Ada yang tahu nggak lompat jauh itu apa? Lompat jauh-jauhnya apa lagi? Nggak apa-apa. Lompat jauh. Ya, lompat jauh. Menolak dan dapat lagi, menolak dan melayang. Terus apa lagi? Ada lagi? Benar apa? Lompat tenaga, ada bahkan juga dong ya. Nah, ada beberapa jenis lompat jauh tekniknya, itu banyak. Ada yang otot itu jongkok, ya, dan melayangnya ada 3 macam teknik, ya, dalam melayang. Tapi yang kita pelajari sekarang lompat jauhnya menggunakan teknik jongkok, ya. Dari sikap awalan, tolakan, melayang, dan mendarat, ya, landingnya. Saat melakukan awalan, posisi yang baik dan benar. Menolak
kita mencoba menggunakan kardus yang ada. Ya, dalam tolakannya itu bukan dari satu tolak lalu melompat, bukan jauhnya yang kita tarik, tapi bagaimana dan kendaraannya dari hilang. Ya, bukan jauh-jauhnya kamu melewati masa bukan itu, tapi teknik awalan, tolakan, bayangkan teknik rendah, dan ini saja kan? Berarti udah pada tahu. Nah sekarang kita coba tekan jauh, silakan. Ya kita pemanasan terlebih dahulu, jogging keliling kompleks sekolah. Silakan. Kita mencoba pemanasan dengan menggunakan hurdle dan kun untuk mengkoordinasikan gerak kaki dan tangan. Ya, lalu melakukan zigzag menggunakan kun. Ya, melangkah, lari. Kita mencoba menggunakan hurdle untuk melatih gerak motorik peserta didik yang akan melakukan materi lompat jauh. Kita pemanasan terlebih dahulu menggunakan koordinasi gerak kaki dan tangan. Iya, kali ini menggunakan dua kaki, lompat menggunakan hurdle juga, dan kembalinya dengan lari mundur. Masih tetap dengan koordinasi kaki dan tangan. Ia masih gerak koordinasi kaki dan tangan menghadap samping yang dilakukan peserta didik perempuan. Ya, good job, bagus. Tangannya diayun. Iya, bagus. Koordinasikan kaki dan tangannya. Tangannya diayun ya. Good job. Konsentrasi. Kocak banget. Ya, itu teknik yang salah tuh. Tolakannya salah. Lanjut.
teknik yang salah tuh. Tolakannya salah. Lanjut. Salah. Pelajaran. Pelan-pelan, fokus sama tolakannya. Ya, fokus sama tolakannya. Saat lari, tolak. Oke? Lanjut. Lihat tolakannya. Kalau ada yang bisa melayani kayak berjalan di kawan, boleh. Harus tinggi lompatannya. Jangan patah, salah. Lagi. Lah jauh dulu, Man. Jauh. Go. Yes, Ya, terima kasih teman-teman. Barusan kita sudah melakukan teknik lompat jauh, ya. Saya harap ada evaluasi dari kalian sesama teman untuk mengevaluasi gerakan yang sudah dilakukan dari awalan, dari tolakan, melayang, lompat, dan landing. Mungkin evaluasi ini langsung dipimpin oleh teman kalian, yaitu Gadvan. Silakan Gadvan. Terima kasih Pak Faisal telah memberikan saya waktu untuk mengevaluasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Lompat jauh kita gaya ortodok. Jadi definisi dari lompat jauh gaya ortodok yaitu sebuah gerakan yang diawali dengan berlari, kemudian menolak, kemudian melompat, kemudian dia melayang, dan diakhiri dengan gerakan jongkok. Iya, untuk pembelajaran kita pada sebelumnya kita menggunakan lompat jauh ini dengan modifikasi, yaitu dengan matras dan Kardus. tolakannya itu menggunakan kardus. Untuk saya evaluasinya yaitu di tolakannya. Yang pertama, jika di lompat jauh sebenarnya tolakannya itu menggunakan papan. Ketika kita menggunakan kardus, tolakan tersebut menjadi licin. Jadi sebenarnya sedikit membahayakan dari atletnya tersebut. Nah, kedua yaitu matras. Seharusnya di lompat jauh yang sebenarnya yaitu pendaratannya di pasir dengan media pasir. Ya, Pasir. Jadi begitu kita mendarat, harusnya kita itu kalau di pasir itu dia dapat mencengkram gerakan akhirnya. Kalau di matras itu sifatnya membes, jadi kurang stabil.
untuk dari pendaratannya tersebut. Terutama kan kita mendaratnya dengan posisi jongkok, jadi perlu kestabilan yang bagus untuk pendaratan jongkok tersebut. Begitu Pak Faisal. Yang kenceng, yang kenceng. Yang kenceng. Yang kenceng. Jadi kan kita kan kemarin tuh Deketin pakai Niko, matras. deketin Niko. Ya kan kemarin itu kita pakai matras, tapi alangkah kalau misalnya emang kita beneran di pasir nih. Kayaknya walaupun saya nyoba di matras atau enggak di semen gini, kaki saya itu susah buat balance. Nah, jadi gimana cara kita tuh bisa dapetin feel buat ngebalance saat kita nge-landing itu? Saya jawab Pak. Saya jawab. Ya, permasalahannya saat kita landing ya, memang karena kita bukan di pasir ya. Seperti Gatwan bilang, cengkeramannya itu memang tidak pas, tidak tepat, dan balance tubuh kita juga nggak ada. Ya kan, saat kita terpaku menginjak matras pun, matras itu kan empuk, kan? Jadinya kita keseimbangannya pun kurang. Tapi saat di pasir, kita mempunyai daya cengkram yang baik, dengan teknik yang baik, itu akan menghasilkan landing yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Silakan Gatwan. Mungkin dari teman-teman, silakan. Ya, ada lagi? Andrew, silakan Andrew. Silakan. Oke, jadi aku pengen nambahin dari yang apa namanya tolakan awalnya, yaitu yang benar yang kata Gatwan bilang tadi, bahwa menggunakan kardus itu tidak efektif karena licin ya. Juga kemarin kita pengambilan nilai itu tidak menggunakan sepatu, ada yang menggunakan kaos kaki dan tidak menggunakan alas kaki. Yang menggunakan kaos kaki itu jadi licin. Mereka bilang yang kaos kaki itu jadi licin. Jadi lebih baik harusnya kalau emang nggak bisa pakai sepatu yang biasanya itu namanya space yang buat lompat jauh ini yang ada besi di depannya, itu mungkin lebih baik buat dilepas saja kaos kakinya biar kita semua tuh bisa lebih aman lah, nggak licin karena kardus itu kan licin. Terus Minimalisir resiko ya. benar, kita meminimalisir resiko terjadinya jatuh atau kepleset dan hal lain sebagainya. Terus selain itu juga yang bisa aku lihat dari teman-teman kemarin, masih banyak yang ragu-ragu yang tadi, yang masih banyak yang ragu-ragu dalam melakukan tolakan ini, Gatwan. Mungkin gimana ya caranya biar teman-teman ini semuanya bisa pas tolakan tuh yakin, nggak perlu ragu-ragu gitu. Dan tepat ya. Iya, bener, tepat. Apalagi Andrew sudah? Mungkin segitu dulu Pak, nanti kalau ada yang mau saya tambahin, nanti saya tambahin. Oke, plus dulu dong buat Andrew dan Niko. Satu lagi mungkin dari perwakilan perempuan siapa? Siapa namanya? Oh, Indah. Silakan Indah. Oke, jadi aku izin mau kasih evaluasi aku dari yang kemarin ada lompat jauh, dari yang sekarang lompat jauh. Jadi tadi itu kalau misalkan lagi pada lari itu kayak lambat gitu loh larinya, jadi ketika lari lambat Itu dari awalan ya? awalannya itu larinya lambat, jadi ketika pas udah di yang papan tolakan itu pada berhenti, yang harusnya nolak ini pada berhenti. Ragu. Iya, ragu-ragu seperti yang tadi Andrew udah bilang gitu. Nah jadinya pas di tempat itu kurang maksimal gitu. Kurang maksimal ya. Karena dari awal pun saat larinya kita lambat, pas sampai papan tolaknya ragu nih apa kita tolak atau kita langsung lompat ya. Iya. Karena juga belum terbiasa melakukan lompat jauh ya. Tuh, kalau dari saya lihat kemarin sih itu aja, karena saya juga kayak gitu soalnya. Yang kamu praktekkan kemarin seperti itu ya. Iya. Kendalanya, jadi mindsetnya setelah lari dari awal terus menginjak papan tolaknya ragu-ragu, Iya. makanya lompat dan landingnya tidak sempurna.
Tuh. Ada lagi? Kayaknya sih udah itu aja, Pak. Terima kasih. Plus dulu buat Ayunda. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyanggah tentang lompatan ini? Lompat jauh? Ada lagi? Mungkin dari saudara siapa? Caur. Wah, Caur nama panjangnya panjang banget, makanya saya panggil Caur aja deh. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, makasih untuk Bapak Faisal dan Gatvan. Sini terkait pembahasan evaluasi kemarin, saya ingin membahas tentang pertama ada ditolakan. Ditolakannya itu karena kita belum efisien menggunakan papan, jadi kita menggunakan kardus. Di mana kardus ini tuh tolakan yang tidak sempurna atau dapat membahayakan pelari yang sedang lari kencang, sehingga ketika menolak ke kardus itu licin, sehingga mengakibatkan kecelakaan pada pelari lompat jauh. Juga pembahasan ada di matras. Di matras ini seharusnya yang kita tidak menggunakan matras, seharusnya kita menggunakan pasir. Jadi menggunakan matras karena belum ada tempat atau alat yang efisien untuk digunakan, jadi kita menggunakan alat seadanya. Itu juga berpengaruh dalam lompat jauh, karena di mana-mana itu pelari lompat jauh itu dari tolakan lari cepat terus lompat ke pasir itu dengan mendarat yang tidak mantul. Sedangkan di matras ini kita lari jauh, ketika pas nolak kita lompat tinggi, itu ketika jatuh ke matras kita mantul. Itu saja sih evaluasi dari saya, Pak. Terima kasih. Silakan Gatvan, gimana? Cukup pelan ya? Siap. Jadi permasalahannya media saat kita menolak dan mendarat. Ya. Mungkin next kita coba di lapangan yang sebenarnya, kita tahu tolakannya, kita tahu sarana prasarana yang sebenarnya, kita tahu bak pasirnya yang benar-benar kita pakai dalam lompat jauh. Terima kasih atas eval dari teman-teman, sesama teman. Plus dulu buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini kita pendinginan terlebih dahulu supaya tidak terjadi cedera. Sudah dibuka kakinya, tolong tangannya dorong ke atas. Ya. Hitung yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya rapat. Rapat kakinya, pegang ujung kakinya. Cium lututnya, mulai. 1, hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kakinya. Kaki kirinya pegang. Ujung kakinya. Sentuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Project, kambok.